Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana, mahasiswa PPG Daljab batch 3 UIN Salatiga tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, pada video uji kinerja, saya akan menyampaikan materi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya pada kelas 6 di SD Negeri Ketanggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Sehat. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Kenapa, Naura? Sakit. Kita doakan teman kita yang sedang sakit semoga cepat sehat, bisa segera berkumpul dengan kita, ikut belajar, dan tentunya kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan. Allahumma amin. Sebelum bersama kita mulai kegiatan pada hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat dan masih hidup. Semuanya masih hidup? Selagi kita masih hidup, maka kita wajib hukumnya untuk mencari ilmu. Dan hari ini kita berangkat untuk menggugurkan kewajiban kita, dan alangkah lebih baiknya kita memulai kegiatan pagi hari ini dengan membuka dengan bacaan doa dan dilanjutkan dengan pembiasaan membaca Asmaul Husna. Noval Arif hari ini bertugas, silakan untuk memimpin teman-teman berdoa sebelum pembelajaran dan dilanjutkan membaca Asmaul Husna yang ada di depan. Silakan Noval Arif. Bismillahi badana walhamdulillahirabbina. Baik anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, menumbuhkan cinta tanah air, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita, Zulfa. Hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, seperti yang sudah di pertemuan lalu Pak Kasep sampaikan, hari ini kalian menghafalkan Quran surat Al-Insyirah. Harusnya sudah hafal karena sudah diberi waktu 7 hari. Maka bersama dimulai dengan ta'awud, basmalah, kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Insyirah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wadha alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al fa idza faragta fansab wa ila rabbika Sadaqallah. Ya, anak-anakku, setelah kemarin, di minggu kemarin bersama kita membahas tentang kenyamanan hidup apabila kita bersedekah, terutama sedekah jariah sebagai investasi dunia dan akhirat, maka hari ini bersama kita akan membahas tentang Allah Maha Segalanya. Materi ini mencangkup 4 materi, 4 Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 yang tadi pertemuan awal kalian sudah membaca. Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, lihat screen dulu, semuanya fokus, perhatikan, kita harus konsentrasi. Ingat, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ingat perintahnya, sebutkan warnanya ya, sebut warnanya, bukan membaca tulisannya. Coba nanti ketika slide-nya Pak Guru ganti, sebutkan warnanya yang keras, yang kompak, bukan membaca tulisannya. Siap?
Konsentrasi. Sebut warnanya. Es. Merah. Terus. Allah itu punya sifat Al-Ghaffar. Seperti yang kita baca tadi pagi ini di Asmaul Husna kan ada ya Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar ini adalah salah satu nama Allah yang memiliki arti luar biasa. Artinya adalah menutup dosa kita, menutup kesalahan kita, dan yang terpenting apa? Mengampuni. Ini Al-Ghaffar. Jadi Allah memiliki sifat Al-Ghaffar ini. Sebelum nanti Pak Kasep tayangkan video, Pak Kasep sampaikan sedikit dulu tentang Al-Ghaffar. Selanjutnya, bagaimana sih kita meyakini dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah itu memiliki sifat pengampun. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Yang pertama adalah, coba Pak Guru bantu baca Nur. Ini nomor 1, baca yang keras Nur. Membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Aib itu keburukan. Allah itu menutupi aib kita. Sehingga tidak ada manusia yang menjauhi kita. Coba kalau Allah tidak menutup aib kita, maka tidak akan ada yang mau berteman dengan kita. Dan Allah itu luar biasa, menutupi aib kita, dan kita harus meniru itu. Jangan menceritakan keburukan orang lain, jangan menceritakan keburukan teman kita, jangan menjelek-jelekan teman kita, karena itu dosa yang luar biasa. Kemudian kita juga menjadi pemaaf. Yang ketiga, coba kamu L apa Al? Anu kembar. L. Coba L baca yang nomor 3. Ya. Berlapang dada, menerima baik buruknya, dan tentunya rendah hati. Selanjutnya ada Al-Afu, ya. Maha Pemaaf. Artinya Allah menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa makhluk yang lain, karena Allah memiliki pintu maaf yang amat lebar. Dan kita meneladaninya, contohnya ini, memaafkan kesalahan orang lain walaupun orangnya belum minta maaf. Tidak memiliki sifat pendendam, kemudian saling memaafkan, karena meminta maaf baik, memaafkan juga sama-sama baik, dan tidak ada sifat pendendam di hati kita. Itu kalau kita meneladani sifat Allah yang bernama Al-Afu, artinya Allah Maha Pemaaf. Nanti Pak Kasep bagi kelompok untuk memperdalam materinya. Selanjutnya ada Al-Wahid, Allah hanya satu. Makanya kita kan sering baca La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Tidak boleh menganggap ada sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, lebih tangguh, lebih kuat dari Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Allah hanya satu, tidak ada dua. Nanti kalau Allah dua, nanti ribut, debat. Ini ketanggung mau hujan, yang satu berpendapat kepenginnya terang. Ini tidak mungkin terjadi. Allah itu hanya ada satu, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Cara mengimaninya adalah kita senantiasa meningkatkan iman kita, meyakini bahwa betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah, banyak meminta perlindungan kepada Allah, dan seterusnya. Selanjutnya As-Somad. Ini ada dalam Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Artinya adalah Allah tempat kita menggantungkan segala harapan kita, keinginan kita. Pengen apapun, minta berdoa kepada Allah. Pengen segala sesuatu, kita berdoa bergantung kepada Allah. Karena Allah lah tempat kita menggantungkan keinginan. Bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk ciptaan Allah itu menggantungkan segala sesuatu yang diminta itu hanya kepada Allah. Maka banyak-banyaklah kita membaca la haula wala quwata illa billah.
tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dari Allah. Lagi ngepit mangkat sekolah, baca la haula wala quwata illa billah. Mau berangkat ngaji naik sepeda atau jalan sama teman, baca la haula wala quwata illa billah. Baca la ilaha illallah. Kita mengimani al-wahid, kita mengimani as-somad. Mau belajar, baca itu dulu. Mau tidur, nggak bisa tidur, la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billah. Atau misalkan pelajaran kosong, jangan main bola di dalam kelas, tapi baca sambil belajar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4. Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Al-Wahid, Allah Maha Esa. As-Somad, Allah tempat kita meminta harapan, Maha menggantung. Itu ya. Contoh perilakunya, kita beribadah tidak kepada yang lain, tidak menyembah sesuatu yang lain, tidak menganggap ada kekuatan selain dari Allah. Misalkan ada orang menganggap ini ada pohon angker, ke pohon besar, bakar menyan, bakar dupa, meminta pertolongan kepada penjaga pohon besar itu atau tempat-tempat angker. Itu kita tidak beriman kepada Allah dengan tidak meneladani perilaku ini. As-Somad. Jadi memintalah hanya kepada Allah. Itu masih semangat? Nggak ada suaranya. Masih semangat? Jadi masih semangat. Kita melanjutkan materi hari ini. Setelah apa yang kalian lihat, silahkan kalian curahkan isi hati di buku tulis. Komentari, review, dan berikan tanggapan kepada tayangan yang akan Pak Asep tampilkan hari ini. Yang hadap Setelah tadi kita bersama menonton tayangan Dodo dan teman-temannya beserta Pak gurunya yang menjelaskan tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kelas. Hari ini Pak Asep melanjutkan untuk kalian mendalami materi dengan cara Pak Asep akan membagi, ini sudah ada 4, menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok Pak Asep harapkan menyampaikan manfaat mengimani Asmaul Husna dan contoh perilaku meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman, nanti bergantian satu persatu kelompok maju. Anak-anak, waktu untuk diskusi kelompok Pak Guru cukupkan. Selanjutnya bersama kita dengarkan, nanti satu persatu kelompok akan mempresentasikan, yang lain mendengarkan ya. Sekarang Pak Asep minta majunya urutan dari kelompok 1 dulu, kelompok ini, kelompoknya Angkasa dan Altaf sama Nur, sama Al ya kamu ya, apa L? Al. Sini kelompok 1 maju, Al-Ghafar. Silakan yang lain untuk memperhatikan presentasi dari kelompok Al-Ghafar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Ghafar ingin menyampaikan beberapa materi sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Afu akan menyampaikan diskusi dari kami. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Cara meneladani Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain meminta maaf. Manfaatnya adalah tidak memiliki sifat pendendam, dan ini hasil kaya dari kelompok kami. Oh, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok Al-Afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok As-Somad akan menyampaikan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok Al-Wahid. Tadi keempat kelompok sudah presentasi dan presentasinya luar biasa. Hasil karyanya juga luar biasa, bisa dilihat. Nih, bagus-bagus semua. Ini hebat-hebat semua. Dan setelah kita melewati materi hari ini, baik itu dari yang Pak Guru sampaikan, dari tayangan yang kalian lihat, dan dari presentasi teman-teman kalian, maka akhirnya kita sudah waktunya untuk meningkatkan keimanan kita dengan cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang 4 tadi. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Yang kedua Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. As-Somad apa artinya, Din? As-Somad, ya, Allah tempat menggantungkan segala sesuatu. Ini yang terakhir Al-Wahid, artinya Allah Maha Esa. Dari 4 materi tadi, submateri tadi Asmaul Husna, kita seharusnya menjadi lebih beriman, bergantung hanya kepada Allah, menjadi pribadi yang mudah memaafkan, dan tidak memiliki rasa dendam serta rasa kebencian terhadap sesama makhluk Allah. Selanjutnya, terima kasih karena sudah memperhatikan. Selanjutnya Pak Asep akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Waktu untuk mengerjakan LKPD Pak Guru cukupkan karena waktunya sudah habis, dan silakan diserahkan ke ketua kelompok sebelum nanti dikumpulkan, dicek dulu. Sebelum itu silakan dikumpulkan ke ketua kelompok sekarang. Yuk, ketua kelompoknya silakan maju untuk dikumpulkan. Semuanya maju dikumpulkan. Terima kasih, semoga apa yang sudah kita pelajari di hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Intinya, teruslah kita teladani kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan dalam agama Islam. Kemudian terapkan apa yang sudah Pak Guru ajarkan secara rutin, secara terus-menerus, secara istiqomah. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi bagaimana cara Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Terima kasih. Sebelum Pak Guru tutup, gantian sekarang Altaf yang memimpin doa teman-temannya sebelum Pak Asep tutup pertemuan hari ini. Silakan Altaf. Terima kasih. Pesan terakhir dari Pak Asep, rajin-rajinlah belajar, karena malas belajar itu adalah termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Dan hamba yang paling berhak atas kenikmatan di akhirat adalah hamba yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena anak yang durhaka dilarang masuk surga. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.